Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pelita, pada hari ini kita akan mengadakan satu konten terbaru dari Pelita Quran, namanya podcast Pelita Quran. Di sini kita akan mengundang banyak tokoh-tokoh yang nantinya kita akan belajar dari perjalanan hidupnya, nanti perjalanan karirnya, bahkan perjalanan pendidikannya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu atau yang sengaja kita undang sebenarnya. Tamu yang sangat luar biasa bagi pergerakan Pelita Quran. Siapa dia? Kita sambut Muhammad Lutfi Albar Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini kita santai aja ya. Oke. Lutfi, mana kabarnya? Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Jadi apa kegiatan sekarang? Ya, kalau sekarang ini sedang kuliah. Kuliah. Iya. Di Winsuska Riau. Winsuska Riau. Iya. Pekanbaru ya? Pekanbaru. Jadi Lutfi nih, jadi kita nih konten terbaru ya dari Pelita Quran. Jadi konten ini tujuannya nanti menguak bagaimana perjalanan hidup Lutfi, bagaimana nanti pengalaman hidupnya gitu. Nanti kita belajar dari situ. Nanti berkembang ceritanya, oke? Lutfi lahirnya dari mana? Aku itu lahir di Kota Pematang Siantar. Jadi dulu itu rumah pertama kami itu di Parduasan, tepatnya di depan Loket Intra. Oh iya. Tapi bukan di pinggir jalannya itu. Oh iyalah, mana mungkin. Nah, gitu. Jadi, nah disitulah lahir. Dulu itu gimana ya? Rumah kami itu kalau kata orang tua lebih besar kamar mandinya daripada ruangan yang lain gitu kan. kok bisa? Ya gitulah dulu. Kemarin tuh memang hidup tuh dulu masih pas-pasan, begitu masih ngontrak. Awal-awal perantauan. Iya, awal-awal perantauan orang tua dulu begitu dia. Orang tua merantau dari Mandailing. Mandailing Natal. Iya. Asli sana. Asli dari sana. Jadi berapa bersaudara Lutfi? Dua bersaudara. Dua bersaudara. Iya. Nah, jadi dua bersaudara berarti satu lagi? Satu lagi ada adik, dianya sekolah di Pematang Siantar, sekarang udah kelas 3 SMA. Hariri. Hariri. Oh iya, Hariri. Iya. Nggak ada mau tambah lagi. Nggak ada sih. Lutfi dulu masa kecilnya gimana sih? Kalau masa kecil dibilang ya, kalau kata orang tua sih lasa ya. Lasa kali ya. Lumayan lah. Lasanya gimana kan? Lasanya itu memang apa namanya? Nggak mau diam di rumah, main aja kerjaan. Udah dipanggil pun main terus. Iya mak nanti gitu. Ya lasa-lasanya memang nggak lasa-lasa nakal lah, gitulah. Tapi ya sulit diarahkan lah gitu. Itulah kira-kira dia. Itu masa kecilnya ya? Iya masa kecilnya gitulah dulu. Sampai mungkin didikan orang tua itu dengan dibandingkan saya dengan adik saya itu berbeda gitu kan. Adik saya itu didikannya itu termasuk lembut. Beda sama saya memang agak keras. Oh iya, memang kok saya ketahui ya, untuk anak pertama ya. Untuk anak pertama itu harus memang begitu. Iya. Biar dia nanti setelah kehidupan aslinya ya, dewasa dia bisa dia memimpin. Biasanya seperti itu. Tapi kalau saya lihat memang dia itu karena sama-sama laki-laki dan pada akhirnya dia juga jadi pemimpin, mungkin ya tidak ada perbandingan gitu ya kan. Karena memang itu suatu dedikasi yang untuk mengacu dia kepada diri dia untuk menjadi laki-laki yang lebih tegas lagi, yang lebih kompeten, disiplin gitu kan. Jadi dia itu ada apa namanya? Karismatik gitu. Oh, dia punya karismatiknya. Iya. Oke, Lutfi, SD-nya di mana? Iya, saya dulu SD itu di Jalan Siak namanya. Jalan Siak. SD negeri ya? SD negeri dulu. Celana pendek ya? Hah? Celana pendek. Iya, Kan ada juga beberapa orang yang walaupun di negeri ya, tapi tetap pakai celana panjang gitu kan? karena sekolah kami itu memang apa namanya 11-12 agamanya dan gurunya juga lebih banyak Kristen gitu kan. Jadi memang di sana itu pakai celana pendek. Setelah SD kemana? Setelah SD saya ke
ke pesantren. Pesantren. Iya. Di mana? Di Mustofawiyah. Mustofawiyah Purba Baru. Iya, Mandailing Natal. Mandailing Natal. Betul. Di sana berapa tahun? Kemarin itu 3 tahun di sana. Nah, memang sebenarnya bukan keinginan saya untuk masuk ke situ gitu kan, tapi keinginan orang tua gitu. Jadi orang tua saya itu memang udah tahu dari kecil bagaimana karakteristik saya dan juga adik saya gitu. Jadi kalau kata orang tua saya itu lebih lebih mudah dalam public speaking gitu dia. Jadi kalau adik saya itu dia lebih pintar lah kan. Oh, dari segi akademik dia lebih pintar. Iya, dia lebih pintar. Tapi kalau dari segi public speaking saya lebih unggul gitu. Nah, jadi tujuan orang tua saya itu masukkan saya ke pesantren dulu itu mungkin menurut dia saya itu cocok mungkin jadi ustadz gitu kan. Nah, kira-kira gitulah. Oh, tujuannya finishnya untuk bersiar agama. Oh, untuk dakwah. Iya, dakwah gitu. Jadi berarti nggak salah juga sekarang ini dijuluki sebagai apa? Jadi pelopor dakwah, pelita Quran, ya kan? Nggak salah juga kan? Gimana ya? Bisa jadi lah. Oke, dari pesantren. Mohon informasinya Lutfi. Pesantren Mustofa itu kayak mana sistem belajarnya gitu? Kita perlu tahu juga nih untuk sahabat-sahabat pelita kan? Iya. Jadi memang di Mustofawiyah itu dia itu sampai kelas 7 gitu kan. Dari kelas 1 sampai kelas 7. Itu pesantrennya. Beda. Beda dia sanawiyah sama aliyahnya itu berbeda. Sanawiyah, aliyah, pesantren. Gitu pesantren beda lagi. Beda lagi. Tapi memang kelasnya tetap di situ gitu. Cuman mungkin lembaganya mungkin. Kalau pesantren ini kan dia bersifat independen kan, dia tidak tidak di bawah naungan pemerintahan. Oh, dia tidak di bawah naungan Menteri Pendidikan. Kira-kira tidak, Kemenakti pun tidak. Iya, kemungkinan gitu. Tapi yang di bawah pendidikan, itulah alias sama sanawiyahnya. Jadi pada masa saya itu ijazah dari pesantren itu belum bisa digunakan untuk ke universitas atau ke sekolah lain. Iya, melanjut ya nggak bisa. Iya, jadi itulah guna sanawiyah sama aliyah itu tadi gitu. Tapi walaupun begitu, mereka itu lebih fokus kepada pesantrennya, kepada kitab kuningnya gitu kan. Dia tidak berfokus kepada umumnya. Istilahnya mungkin umumnya itu hanya sebagai formalitas untuk ijazah itu tadi gitu kan. Nah, seperti itu. Dan juga kalau di Mustofawiyah itu masuk ke sana tuh testing gitu kan. Oh, testing dianya. Oh, nggak bisa sembarangan masuk gitu aja nggak? Enggak. Jadi walaupun dia punya duit banyak. Mudah-mudahan mungkin enggak ya. Dia punya duit banyak nih mau masuk ini, enggak testing bisa. Tapi testingnya itu memang dia kalau kelas 1-nya itu dia membaca Al-Quran, kelas 2-nya itu ada nahu soroknya, nah gitu, kelas 3-nya juga ada selanjutnya gitu. Dia itu sebenarnya testingnya itu gunanya itu dianya diletak di kelas mana yang layak gitu, apakah di kelas 1 sesuai dengan kemampuannya ya? Sesuai dengan kemampuannya gitu. Nah makanya itu tadi karena dianya bersifat independen gitu kan, tidak di bawah kementerian. Nah jadinya dia bisa melompat kelas, tapi khusus untuk pesantrennya aja. Sanawiyah dengan aliyahnya dia tetap gitu. Seperti saya kemarin itu testing nih kan, niatnya itu kan masuk kelas 2. Nah, jadi belajar sama orang tua gitu kan. Ya alhamdulillah masuk langsung kelas 2. Nah, gitu. Jadi sistemnya pesantren di sana nginap di asrama kah atau pulang pergi kah atau gimana? Kalau di sana itu ya pesantrennya termasuk Texas lah dibilangnya. Texas ini dalam artian ini ya untuk tempat tinggalnya gitu. Tempat tinggalnya bebas. Iya. Mau dianya di pondok, mau dianya di pesantren, atau mungkin dia kalau warga di sana ataupun dekat kampungnya bisa dianya pulang pergi. Iya.
Nah, jadi kalau saya kemarin itu pondok sendiri. Oh, jadi dibuat pondok situ buat. Iya, buat pondok sendiri. Pondok itu siapa yang buat? Kita sendiri. Kita sendiri yang bangun. Gitu? Iya, kita sendiri yang bangun. Lapaknya? Tapi lapaknya itu kita bayar sama yang punya tanah. Gitu. Oh, biasanya yang punya itu, masyarakat ya? Iya, masyarakatnya. Biasanya itu dia hitungan per tahun. Kalau sekarang nggak tahu ya berapa biaya. Kira-kira per tahun berapa? Kalau di masa saya kemarin itu masih 75.000. 75.000 per Iya, tahun. Per tahun. Memang kalau dalam segi biaya di pesantren itu termasuk murah. Kalau di masa saya itu kemarin, kalau dia anak pertama itu uang sekolahnya 40.000. Kalau misalnya ada adik kita mungkin sekitar 20.000. Jadi dia menurun terus gitu. Semakin banyak adik kita yang kalau masa itu ada dia kalau sampai 4 atau 5 ya, dia itu gratis sekolah yang anaknya gitu, anak 4 Oke, atau anak 5. kita tampilkan ya, ini gambar contoh pondok di pesantren Mustokoyo Purwobaru. Iya. Setelah dari pesantren nih, dari pertama SD negeri, tiba-tiba masuk pesantren. Apa yang dirasakan sama si Lutfi? Iya, saya dulu memang pengennya itu sekolah pun di SMP negeri gitu kan. Cuman karena memang ada paksaan orang tua gitu kan, bukan paksaan sih, orang tua berharapnya masuk ke pesantren itu gitu kan. Nah jadi memang karena bukan keinginan kita sendiri itu rasanya berat untuk menjalankan itu Di awal-awal. Nah jadi kita harus beradaptasi lagi, apalagi ya namanya tamat SD ya kan, merantau ke kampung orang yang dibilang kalau dari Pematang Siantar ke Mandailing itu cukup jauh gitu kan. Kira-kira berapa jam itu? Kira-kira mungkin 10 jam lah. 10 ya? Iya. Nah jadi memang kita itu di situ dididik untuk menjadi orang yang betul-betul mandiri gitu. Semuanya kita lakukan sendiri, tidak ada dorongan dari orang tua gitu. Nah kira-kira begitu. Jadi ketika masuk di pesantren itu memang terasa badan ini terkejut gitu kan. Apalagi kita jauh dari orang tua, posisi kita masih anak-anak gitu kan. Nah tentu kita sendiri yang mengatur diri kita itu gitu. Nah seperti itu dia. Sampai kemarin tuh pernah nih kawan bilang kan, kamu jangan melamun terus lah, kami ketakutan nih gitu kan. Karena takut kesurupan Iya, gitu ya? kesurupan gitu kan, asik melamun aja. Ya gimana ya, karena nggak biasa jauh. Iya, jadi mulailah beradaptasi. Setelah beradaptasi, apa yang dirasakan? Iya, awalnya itu memang dari SD sampai, dari SD lah. Saya itu memang kurang dalam bergaul gitu. Memang orang tua saya itu kalau memang bukan hari libur itu tidak boleh keluar gitu kan. Di rumah terus, apalagi malam pulang dari masjid langsung pulang ke rumah. Nah, jadi gitu. Jadi karena saya nggak biasa bergaul itu, sampai di sana dituntut memang harus bergaul gitu kan. Mau nggak mau. Jadi bingung gitu kan. Masih pertama kedua sebulan 2 bulan gitu kan. Ya diikuti aja alurnya gitu kan. Tapi setelah itu setahun, kira-kira setahun itu pas saya udah kelas 3-nya pesantren, malah saya yang terikut dengan pergaulan itu. Jadi terbawa-bawa kawan sampai dulu ya suram lah dibilang, sampai hampir terlena sekolah itu gitu kan, bolos sekolah. Dan gitu juga pernah sampai ikut-ikut balap liar gitu. Oh, dia ada balap liar Iya, juga? karena kan pesantren itu kan Texas gitu kan. Jadi kalau pulang ke kampung gitu. Oh, dekat sama kampung ya? Iya, dekat. Kira-kira perjalanan 1 jam lah 1 jam. ke kampung gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya hari libur pulang ke kampung, pulang ke rumah opung gitu kan. Nah, setelah itu bergaul juga di sana. Nah, mungkin pergaulan yang dari sana itu kurang baik. Jadi terikuti lah sama pergaulan itu tadi, balap liar, pulangnya jam-jam 2 malam gitu kan. Sampai Ada pesantren ya? sampai dulu tuh orang tua mama saya tuh nangis gitu kan karena nakal anaknya gitu kan. Tapi senakal-nakalnya saya memang nggak pernah lah menyentuh narkoba atau minuman keras gitu kan. Tetap masih ada lah batas-batas stagnannya gitu kan. Ya gitu sih kalau dulu pesantrennya dulu. Luar biasa ya? Luar biasa. Di awal dikekang, masuk pesantren bebas, Iya. berjumpa dengan kawan,
liar gitu ya. Ibaratkan gimana ya? Kayak hewan kalau dia jadi Dilepas. kurus gitu. Begitu dilepas udahlah. Lari kemana-mana aja. Tapi setelah jauh-jauh hari ini sampai akhir-akhir ini, setelah Lutfi pikir-pikir dulu, misal nggak? Oh iya. Jadi setelah karena memang nakal itu kan di pesantren kan takut mungkin berlarut-larut gitu kan. Saya memutuskan untuk pindah dari pesantren itu kembali ke Tongkat Center ini Oh, sekolah. tamat atau Dia hanya tamat sanawiyah aja. Oh, Kemarin saya sanawiyah. tamat sanawiyah. Sanawiyahnya kelas 3, tapi pesantrennya saya tamatnya kelas 4 karena masuk dari kelas 2 itu tadi tesnya kan. Nah, jadi begitu pindah dari pesantren itu masuk ke sekolah yang 11-12 agamanya gitu kan. Di mana? Ada Islam, ada Kristen gitu kan. Di SMA Teladan. Oh, SMA Teladan. Iya, SMA Teladan. Nah, Oh, itu 11-12. 11-12 agama di sana. Memang ya kalau toleransi beragama memang tinggi di sana gitu. Kuat ya? Iya. Cuman karena kita di sana itu mayoritas orang agama Islam semua gitu kan. Ketika gabung di sana terkejut lagi badan gitu kan. Berbeda lagi iklimnya gitu. Tentu harus mengulang lagi dari nol. Adaptasi gitu kan. lagi. Adaptasi lagi. Tapi memang selama saya di sana memang di Teladan itu banyak pengalaman yang saya dapatkan gitu kan, termasuk berorganisasi. Ikut organisasi apa? Iya, kemarin itu saya ikut organisasi Pramuka dan PHBI. PHBI, Panitia Hari Besar ya? Iya, betul. Nah, jadi memang awal masuk saya di sana itu saya lihat guru-gurunya pun karena banyak kan yang Kristen itu kan. Nah, jadi saya lihat enak nggak ya belajar di sini gitu kan. Ada rasa gelisah gitu, mungkin karena dari pesantren itu mungkin ya. Nah, jadi sempat berpikir balik lagi lah ke pesantren gitu kan. Rasanya nyesal kali ke pesantren, keluar dari pesantren itu gitu kan. Nah, jadi pas mulai semester 1 ya, semester 1 di kelas 1 itu saya lihat ranking tuh. Wih, Masya Allah, jauh kali. Dari sekitar 40 siswa, saya rankingnya itu ke 32 kan nggak salah. Dari Itu 40 siswa, ranking 32. Dan yang dulunya saya di pesantren itu masih kategori masuk 10 besar, paling jauh 15. Di pesantren? Di pesantren. Begitu masuk ke umum ini, berubah langsung karena pelajaran umum yang dibahasakan sementara di pesantren itu kan nggak ada Lebih kuat lagi agamanya, iya. Iya, gitu dia jadinya. Jadinya masuk di sana terakhir jadi juara 32, ranking 32 gitu kan. Tapi memang ya agamanya tetap tinggi, hanya agama yang tinggi. Umumnya Pelajaran agama. Iya, Agamanya cuma satu pula lagi gitu ya. cuma satu pula. Iya. Nah, pelajaran umumnya semua pas-pas KKM lah. Nah, gitu dia. Jadi benar-benar berubah drastis lah ketika masuk di Teladan itu. Jadi apa yang Lutfi lakukan, kan lihat nih dari ranking 10 besar dulunya di pesantren, tiba-tiba di sini ranking 32 dari 40 siswa. Jadi apa yang Lutfi lakukan biar menaikkan ranking tadi? Iya. Jadi memang pada awalnya itu masih dulu. kebiasaan. Naik atau enggak? Naik. Apa yang dilakukan coba? Jadi awalnya itu memang kan karena di pesantren itu pun belajarnya santai gitu. Kadang mau tertidur di kelas gitu kan waktu pesantren. Terbawa lah kebiasaan itu gitu kan. Di sekolah ini, di sekolah umum ini gitu kan. Jadi itu pas dia kelas 1 semester 1. Nah, jadi mungkin itu juga faktor yang buat saya turun gitu kan. 32, ranking 32 itu gitu kan. Nah, jadi memang orang tua saya tidak marahi saya karena perubahan itu tadi gitu kan, harus mengulang dari nol. Nah, semester 2 ya pelan-pelan berbaur sama kawan, sharing-sharing sama kawan belajarnya gitu kan. Naiklah ranking, masuklah ke 20-an gitu kan, ranking 20-an. Nah, setelah itu naik lagi kelas 2-nya, naik lagi masuklah belasan rankingnya gitu kan.
Ya memang sampai kelas 3 pun mentoknya di belasan sih. Oke, jadi itu ya dari SD negeri masuk ke pesantren, Iya. tiba-tiba pindah lagi sekolah umum yang agamanya pun 50-50 ya. Iya. Enak belajar di mana? Di negeri, ini negeri posisinya. Iya. Di pesantren yang dia Islam, atau di yang 50-50 swasta nih ya, swasta 50-50 di agamanya. Iya. Jadi sebenarnya kalau di pesantren sama di SMA tadi gitu kan, sama-sama swasta gitu kan. Karena swasta ini kan memang dianya itu dituntut harus dapat gitu kan, harus bisa karena dia ada biaya untuk Iya, sekolah tuntutan. itu gitu, tuntutan gitu kan. Nah jadi kalau dianya belajarnya karena tuntutan itu dia sama menurut saya gitu kan. Cuman yang membedakannya itu pelajarannya gitu kan, pelajaran agama, pelajaran umum gitu. Itu yang membuat jadi sulit mungkin mengikutinya kemari gitu kan. Nah tapi memang saya herannya waktu pindah dari pesantren mau ke teladan itu kan sama opung saya dari ayah saya gitu kan. Nah jadi dibilang opung saya gini, gimana pun kamu ingin mengejar ke umum gitu, duniawi gitu kan, ujung-ujungnya nanti kamu bakal ke agama juga katanya gitu. Nah begitu dengar perkataan itu gitu kan, jadi rasanya pas masuk di teladan itu baru terasa gitu, wih ini rupanya maksud yang dibilang opung saya itu gitu kan. Nah jadi kemarin itu setelah tamat dari teladan itu mencoba juga instansi-instansi universitas gitu kan. Setelah tamat dari teladan? Iya, tamat dari teladan ke umum. Nah, saya coba kedinasan, saya coba ada Kedinasan apa nih? Kedinasan kemarin itu Poltek Bank. Oh, Poltek Bank. Iya, sama kemarin coba CPNS juga kan. CPNS. Iya, Polsuspas kan. Nah, juga coba di apa ya? Di USU, terus iya di mana lagi ya kemarin ya? Lupa saya, ada satu lagi Polbangtan. Nah itu Polbangtan itu pertanian gitu kan. Niat saya itu kalau nggak di kedinasan itu di sekolah pertanian gitu kan. Nah di USU pun saya ngambil kemarin pertanian. Oh iya. Jadi ini belum ada nih tes universitas agama gitu kan. Masih umum nih. Iya. Rupanya selama saya kan tamat sekolah nganggur lagi gitu kan. Pas tamat sekolah ini saya mencoba umum nggak masuk. Terakhir ikut les. Oh sempat les juga lagi? Iya ikut les. Nah jadi ketika les siap itu tes lagi nggak lulus juga. Terakhir karena udah nganggur itu saya coba lah tes ke agama untuk biar nggak nganggur lagi gitu kan, karena memang desakan orang tua saya umur itu gitu kan, karena nganggur gitu kan. Jadi tes agama saya coba di UIN Suska dengan di UIN Jogja. Pilihan keduanya UIN Jogja, pilihan pertama Sunan Kalijaga. Pilihan pertamanya itu UIN Suska. Nah, rupanya tes yang pertama itu langsung masuk di UIN Suska. Berarti memang betul ya. Betul berarti perkataan opung itu ya? Enggak. Kemanapun kamu Tujuannya tetap agama. agama juga. Iya. Lulus saya di UIN Suska. kuliah jurusan PAI. Pendidikan agama Islam. Ya Allah. Luar biasa. Jadi guru agama nanti. Ini kira-kira itulah jadinya kan. Oke, luar biasa. Jadi itu perkataan dari Opung Lut ya? Iya, perkataan dari opung saya. Opung meninggalnya tahun berapa? Tahun lalu 2021. 2021 ya. Tahun lalu itu, iya kan? Iya. Yang baru masih 2023. Iya, tahun 2021. Oke, Lutfi. Iya. Itulah perjalanan hidupnya ya. Iya, kira-kira gitu. Jadi Lutfi mengenai ini karena di Pelita Quran ya. Jadi Lutfi pertama-tama bergerak di Pelita Quran itu kapan? Iya. Sebenarnya apa ya? Nama Pelita Quran ini memang masih baru. Iya, tapi namanya masih baru. Iya, pergerakannya itu udah lama. Iya, udah lama, sebenarnya. ya. Jadi Pelita Al-Quran ini sebenarnya gerakan pengabdian masyarakat yang dibuat oleh remaja-remaja gitu kan. Nah,
Jadi awalnya itu di tahun 2017 ya. kalau nggak salah. Nah, sekitar 2017. Dulu tuh menulisnya itu dia itu nggak menggunakan papan tulis, tapi menggunakan kaca gitu kan. Iya. Saya ingat ada kaca ruang azan gitu. Iya. Jadi ditulislah di kaca itu. Pakai spidol masjid ya. Spidol masjid. Jadi biar mudah dihapus, dan penghapusnya dulu itu kain lap, gitu kan. Kain bekas penghapusnya. Nah, setelah itu waktunya kapan dia? Belajar setelah sholat maghrib. Siap sholat maghrib. Iya, yang diajari itu pun anak-anak gitu kan. Ada juga beberapa SD lah dibilang ya. Ada juga beberapa SMP gitu masa itu. Dan juga ada juga beberapa remajanya juga gitu. Jadi guru-gurunya yang mengajar itu ya remaja-remajanya gitu. Kita lah dulu ya. Dan jadi setelah itu berkembanglah gerakan itu menjadi pelita Al-Quran gitu kan. Jadi pelita Quran sekitar tahun 2020. Iya. 2020 udah mulai dibentuklah strukturnya apa ya. Betul. Ada logonya. Dulu kan gak ada logonya. Iya, nggak ada loh. Dulu itu namanya itu masih RDM. Remaja di masjid. Remaja ya, di ADM gitu kan. Sampai ada yang salah paham gitu kan. Anak ada mali katanya. Sebenarnya anak di masjid. Anak di masjid gitu kan. Jadi kenapa dibuat dulu anak di masjid? Karena dulu banyak anak-anak yang memang ke masjid. Iya, betul. Tapi hanya sekedar sholat, main. Masjid. Jadi ada anak yang di masjid, memang dia sehariannya banyak di masjid, ngaji apa segala macam, sholat, ada kegiatan masjid itu. Berkembang, ada juga datang donatur gitu, mungkin dilihat donatur itu udah adalah strukturnya udah jelas gitu kan, dan juga kan pelita Al-Quran ini di bawah naungan masjid gitu kan. Pergerakannya pun dari remaja, dan guru-guru yang remajanya ini diambil dari remaja masjid gitu kan. Jadi guru-guru pelita kan diambil dari remaja masjid. Iya, jadi kan suatu ikatan antara remaja masjid dengan pelita Al-Quran itu gitu kan. Jadi anak-anak yang pelita ini suatu saat nanti dia akan menjadi remaja masjid, direkrut gitu. Oh iya, bagus. Jadi remaja yang pelita Al-Quran ini dia udah jadi remaja masjid, dia akan mengembalikan feedback ya. Dia jadi ngajar lagi di pelita Al-Quran yang dia aturannya jadi murid, sekarang jadi guru. Regenerasi. Gitu dia. Karena mau kayak manapun ceritanya, memang harus juga kita gitu. Nggak mungkin, nggak bisa kita mengharapkan orang lain. Betul. Pasti harusnya kita gitu melestarikan pelita Quran. Iya, karena memang kita lihat di Jalan Nagur ini miris ya. Bukan tak ada orang yang berprestasi di Jalan Nagur ini, di kampung kita ini gitu kan. Tapi karena lebih banyak orang-orang yang menimbulkan dampak negatif, sehingga orang-orang yang memiliki dampak positif ini tertutup gitu kan. Apalagi ya kalau di Jalan Nagur ini terkenal dengan bandar narkobanya, orang pemakainya gitu, pengedarnya gitu kan. Nah, jadi itulah salah satunya makanya kita buat gerakan pelita Al-Quran remaja masjid untuk memperbaiki regenerasinya gitu. Bagaimana Jalan Nagur ini nanti suatu saat beberapa tahun ke depan akan menjadi ukhuwah di dalam kampung kita ini termasuk gitu kan, dan mudah-mudahan jadi berkembang di Pematang Siantar ini. Gitu. Memang nggak kita pungkiri juga. Di Jalan Nagur ini banyak juga guru-guru ngaji. Banyak guru-guru ngaji. Kita bahkan guru-guru ngaji kita di sini terkenal loh sampai di kota gitu kan. Tetapi banyak juga sumber-sumber yang tidak baik di Jalan Nagur ini. Jadi kalau nggak kita perbanyak yang kebaikan tadi, maka kebaikan tadi akan tertutupi sama kejahatan tadi. Iya, betul. Oh iya, bagus. Jadi itu awal ya di pelita Quran ya. Gitulah. Kira-kira dulu nih pertama kali pelita Quran membuat pergerakannya ada berapa siswanya? Iya. Sebenarnya kan waktu kemarin statusnya masih ADM itu tadi ya. Iya. Dia sebenarnya sempat vakum.
Oh, sempat berhenti. Iya, ada abang-abang kita untuk meningkatkan semangatnya lagi gitu kan, dibantulah membuat strukturalnya yang lebih jelas gitu kan. Nah, jadi karena ada abang-abang itu tadi, abang-abang dari USU, namanya Abang Azhar Anas. Iya, gitu kan. informasi ya, Azhar Anas Nasution ya. Iya, baru siapa itu ada Bang Diki Chandra Iya. Selayar gitu kan. Nah, jadi kemarin itu memang membentuk strukturnya itu awalnya bertiga ya. Iya, kan? bertiga. Buat konsepnya segala macamnya gitu kan. Nah, jadi ketika pelita itu udah jelas strukturnya, maka berkembanglah dianya sampai sekarang, dan muridnya itu sekitar 20-an gitu. 20-an lebih ya. Pelita itu ya, 20 lebih ya. Dan sekarang udah menjadi regenerasi, muridnya sekarang udah menjadi guru sesuai dengan target yang kita inginkan. Jadi kalau kalian sahabat pelita mau melihat bagaimana sejarah pelita Quran, boleh lihat di Instagramnya. Iya betul. pelita_Quran. Nah, bisa dilihat atau bisa juga dilihat di Facebooknya Pelita Quran. Oke. Jadi sekarang pelita Quran alhamdulillah sudah jauh lebih baik dari sebelumnya dulu ya. Dari yang papan tulisnya kaca. Iya betul. Sampai sekarang sudah ada meja belajar. Dan ruangan ini Ya sebenarnya itu Pelita Al-Quran ya digunakan sama pelita Quran. Iya, betul. Disediakan oleh masjid. masjid. Jadi mereka sudah buat ada nanti rak buku seperti ini untuk baca mereka. Iya. Dan juga ada dari donatur. Ya donatur meja. Ya ini termasuk dari donatur. Iya betul sekali. Orang baik yang menyedekahkan hartanya untuk dibelikan meja belajar untuk pelita Quran. Jadi anak-anak di pelita Quran belajarnya pakai meja ini. Iya, jadi mereka lebih bergairah dalam belajar. Oke, Lutfi. Iya. Untuk yang terakhir nih, biar ada yang kita bawa pulang ya hari ini ya. Sepatah dua kata yang apabila dipatah-patahkan menjadi beberapa kata. Oh gitu ya. Yang insya Allah beberapa kata itu menjadi kalimat. Iya. Dan insya Allah kalimat itu nanti akan berkesan untuk kita dan akan menjadi pelajaran untuk kita. Kira-kira apa kalimatnya? Mengenai saya mungkin membuat berdasarkan pengalaman diri saya mungkin ya. Jadi bagaimanapun yang kita inginkan, tetap kita memang harus meminta restu dari orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanapun tingginya kekuasaan orang tua kita itu jangan berada di bawah dia. Tapi kita harus mencari jati diri kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Tujuannya ketika karena kan manusia ini kan bakal menghadap kepada Allah gitu kan, ada memang batas usianya. Jadi ketika orang tua kita dipanggil, kita itu punya tapakan kita sendiri gitu kan. Jadi kita jangan besarkan nama kita karena orang tua kita, tapi memang karena kualitas diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ini berada di akhir zaman gitu kan. Sudah banyak tanda-tanda memang hari kiamat itu akan terjadi gitu kan. Kita sebagai remaja gitu harus memiliki dedikasi yang tinggi, harus memiliki semangat spiritual yang tinggi untuk membenahi terutama diri kita dan juga lingkungan kita, supaya kita bisa mempunyai regenerasi yang baik untuk kedepannya gitu, untuk kemaslahatan umat, untuk agama maupun untuk bangsa kita sendiri gitu. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Lutfi atas pesan-pesannya, atas kesempatannya, dan atas pengalaman yang telah diberikan tadi kepada sahabat-sahabat pelita. Semoga Lutfi nanti makin berjaya, makin makmur, makin sehat, makin pintar, makin sukses, dan semoga nanti juga Lutfi makin bagus kuliahnya. Iya, amin. Insya Allah semester berapa ini? Ini semester 3. Oh, semester 3, alhamdulillah. Ya, Insya Allah semester 4. Insya Allah makin dipermudah urusannya di perkuliahan gitu ya.
Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya, Iya. Lutfi ya. Oke, untuk teman-teman pelita Quran, ada sekedar informasi. Jika teman-teman pelita Quran ingin mengaji di pelita Quran, silakan hubungi admin yang ada di Instagram pelita Quran. Tidak dipungut biaya. Iya. Nah, tempat mengaji pelita Al-Quran ada di Masjid Al-Ikhlas Jalan Nagur, Kota Pematang Siantar. Baiklah sahabat pelita, kita akan berjumpa pada kesempatan yang lain dengan tokoh-tokoh yang sangat luar biasa dari pelita Quran. Dan mungkin kita akan mengambil tokoh-tokoh dari luar juga untuk menjadi inspirasi bagi diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.